yang biaya bisa dicicil, pelatihan kerja, kemudian waktu yang fleksibel, kemudian ada layanan-layanan psikologi, dan lain segala macam. Nah itu ketika sudah berkuliah atau sedang berkuliah, mereka juga bisa sambil nyari pekerjaan yang lain, gitu. Jadi belajar di perkuliahan saja nggak cukup. Mempraktekkan itu yang paling penting, gitu. Karena ya pasti Mbak juga ngerasain sendiri ya, mungkin teman-teman juga ngerasain bahwa ketika kita kuliah, kita selalu merasa kayak pas beres kuliah, tadi apa yang dipelajarinya? Iya. Dan itu ada datanya. Halo Sobat Urban, jumpa lagi dengan saya Adelia Putri. Nah kali ini kita kembali lagi dan bertemu dalam segmen Business Corner Urban JTV at Kolak Cikarang. Nah kali ini kita nggak sendirian, kita kedatangan tamu spesial ini Mas Rizky Ali Andra Putra selaku CEO of Edunitas atau Direktur Utama Edunitas. Halo Mas Rizky. Halo Mbak Adelia. Apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Ya lagi mau hujan juga ya sebenarnya ya, cuman tadi berangkat tuh cerah jadi lagi bagus banget nih. Boleh tanya nggak sih mungkin akhir-akhir ini aktivitasnya apa sih Mas? Kalau aktivitas saat ini kebanyakan ya tadi ya kita apa sih namanya lagi mengembangkan program yang fokusnya pasti ke arah pendidikan tinggi gitu kan, karena saat ini juga Edunitas juga lagi banyak transformasi nih, dimana kita juga fokus gimana caranya bisa meningkatkan value untuk para mahasiswa-mahasiswa yang sudah kita rekrut gitu. Oke baik, nah Mas sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, untuk Sobat Urban di rumah jangan lupa untuk subscribe akun YouTube channel kami. Tentunya untuk kalian bisa menyajikan konten-konten berkualitas kepada Sobat Urban di rumah. Nah Mas Rizky tentunya di sini mungkin Sobat Urban bertanya-tanya, kira-kira apa sih itu edunitas.com dan juga bagaimana platform ini kira-kira membantu calon mahasiswa mencari kampus yang sesuai Mas? Ya, jadi Edunitas itu sebuah platform ya, platform sebagai mesin pencarian untuk perguruan tinggi swasta yang sudah bekerja sama dengan kita. Tentunya juga kita lumayan selektif juga, jadi kita memikirkan tentang kualitas dari perguruan tinggi tersebut. Tujuannya adalah ya tadi kita punya visi bahwa untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lulusan perguruan tinggi yang ada di Indonesia, gitu. Sehingga apa? Sehingga kita fokus dalam mengadakan program perkuliahan karyawan gitu. Jadi pasar kita kebanyakan memang dari tenaga kerja atau istilahnya orang-orang yang lulusan SMK dia pengen kuliah sambil bekerja. Makanya Edunitas ini secara value mereka coba mengadakan program perkuliahan yang jadwalnya fleksibel. Gitu. Kemudian juga tidak hanya fleksibel, kita tahu bahwa kondisi ketika orang ingin berkuliah itu masalah utamanya pasti biaya. Gitu kan, makanya istilahnya kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu untuk melakukan pembayarannya secara bulanan, jadi tidak langsung satu semester, sehingga itu meringankan beban biayanya gitu ya kan. Seperti Pak Menteri kita yang baru ini, Pak Profesor Satrio Sumantri Boronegoro, itu mengatakan bahwa ya pendidikan itu bukan biaya tapi investasi. Makanya intinya kita harus bisa membantu bagaimana caranya mahasiswa-mahasiswa kita itu tidak lagi terbebani oleh biaya. Seperti itu. Ya kita kebanyakan ke arah sana ya, apalagi juga kita tidak hanya fokus ke arah pengadaan program perkuliahannya saja, kita tidak hanya membantu kampus ngadain program itu, tapi kita juga tadi ya menyediakan pelatihan-pelatihan, kemudian juga istilahnya layanan psikologi, karena kita tahu bahwa kesehatan mental lagi bermasalah banget ya sekarang, terutama di Gen Z gitu kan. Jadi kita juga memberikan layanan psikologi dari segi pendidikan, karir maupun juga ya dari segi pribadinya sendiri, seperti itu. Wah, sangat-sangat lengkap ya Mas ya. Betul. Luar biasa sekali. Jadi tidak ada alasan untuk kita yang mungkin tidak ini mengenyam pendidikan gitu. Karena pendidikan itu sangat-sangat penting. Betul. Tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Rizky adalah untuk investasi untuk masa depan kita gitu. Nah, Mas Rizky selanjutnya nih Mas, kira-kira fitur apa saja sih yang tersedia atau disediakan oleh edunitas.com untuk mempermudah proses pencarian dan pendaftaran kampus? Tentunya tadi ya, kita pertama selain kita juga punya tim
yang tersebar di seluruh Indonesia. Intinya Edunitas ini sudah bekerja sama dengan hampir sekitar 126 perguruan tinggi swasta. Ya, kita ada 300 program studi gitu, dan itu untuk dari segi biaya ya kita macam-macam ya, dari bulanannya itu ya ada yang 400, ada yang sampai 1 juta. Jadi ya itu tergantung dari perguruan tingginya sendiri maupun juga program studinya gitu. Kemudian juga ya tadi untuk fitur-fiturnya itu selain tadi yang sebelumnya sudah disebutkan kayak yang biaya bisa dicicil, pelatihan kerja, kemudian waktu yang fleksibel, kemudian ada layanan-layanan psikologi dan lain segala macam. Yang ada juga adalah di sini kita coba mewadahi seluruh mahasiswa kita itu biar saling terhubung lewat Edunitas gitu. Makanya kan kedepannya ini kita bakal mengembangkan banyak sekali ya, kayak dalam hal riset, kemudian dalam hal tenaga kerja. Jadi kita juga lagi berusaha bekerja sama dengan industri-industri yang ada di sekitaran perguruan tinggi gitu, untuk biar mahasiswa-mahasiswa kita itu ketika sudah berkuliah atau sedang berkuliah, mereka juga bisa sambil nyari pekerjaan yang lain gitu. Jadi tadi ya kita meyakini bahwa belajar di perkuliahan saja nggak cukup, mempraktekkan itu yang paling penting gitu. Karena ya pasti Mbak juga ngerasain sendiri ya, mungkin teman-teman juga ngerasain bahwa ketika kita kuliah, kita selalu merasa kayak pas beres kuliah, tadi apa yang dipelajarinya? Iya. Dan itu ada datanya, bahwa ketika kita mengikuti sebuah perkuliahan, sebenarnya yang kita dapat itu cuma 10%. Nah, sisanya bagaimana untuk mendapatkannya? Yaitu 20% lagi dengan kita harus berdiskusi. Gitu. Kemudian ya tadi 70%-nya adalah dengan kita mempraktekkan. Makanya sebenarnya menurut saya fokus dari Edunitas ini memang fokus ke arah kuliah sambil bekerja. Gitu. Jadi kita mengharapkan tenaga kerja kita ini selain mereka mendapatkan pengetahuan yang baru, mereka juga bisa mempraktekkan pengetahuan tersebut ke dalam dunia kerjanya. Gitu. Jadi fasilitas yang paling kita utamakan ke arah sana. Sejujurnya, gitu fitur-fiturnya. Jadi sambil menyelam minum air. Betul. Gitu ya, Mas. Iya. Nah memang Mas gini, jadi saya itu merupakan salah satu seseorang yang memang tinggal di daerah di mana orang-orang itu terkadang berpikir bahwasanya perempuan itu tuh kadang ngapain sih pendidikan tinggi-tinggi, ujung-ujung di dapur. Pun biasanya orang-orang berpikir orang-orang yang bisa mengenyam pendidikan tinggi itu hanya mereka yang punya finansial tinggi gitu. Nah dari edunitas.com ini kira-kira bagaimana proses untuk mendukung mahasiswa atau calon mahasiswa yang memang memiliki kekurangan finansial? Ini data dari Pedidikti. Data dari Pedidikti itu kita itu jumlah mahasiswa itu ada sekitar 4,9 juta. Di mana 2,7 jutanya itu adalah perempuan. Iya. Artinya memang sekarang penyamarataan gender lah ya, itu sudah benar-benar sudah sangat diperhatikan. Gitu ya kan, istilahnya ya tujuan keberlanjutan, pengembangan keberlanjutan juga itu menjadi perhatian Indonesia juga sekarang. Gitu. Terus kemudian bagaimana dengan mahasiswa-mahasiswa yang punya masalah finansial gitu. Yang pasti adalah selain kita tadi menyediakan pembayaran secara bulanan, kita juga ada sistem cashback juga, Mbak. Jadi, betul. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang secara pembayaran itu dia rajin, nah itu ada poin apresiasinya tuh. Ada poin pembayarannya yang nantinya bisa ditukar menjadi ya entah buat bayaran kuliah selanjutnya atau untuk keperluan-keperluan yang lain gitu. Terus kemudian juga kita kerjasama ya dengan penyediaan beasiswa. Kita juga kerjasama dengan kampus untuk menyediakan beasiswa untuk mahasiswa-mahasiswa yang direkrut nantinya gitu. Informasi-informasi beasiswa itu juga lagi kita kencengin. Artinya apa? Artinya kita coba apa ya, mewadahi seluruh mahasiswa itu agar urusan finansial itu bukan lagi jadi masalah. Gitu. Itu yang betul-betul kita coba kejar, bahwa karena tadi pendidikan itu ya semua itu hak dari seluruh masyarakat Indonesia gitu. Dan menurut saya itu menjadi faktor yang paling penting. Nah, dan kenapa itu saya katakan sebagai investasi? Karena ini data dari BPS sendiri bahwa lulusan perguruan tinggi itu secara pendapatan lebih tinggi sekitar 88 sampai 117% dibandingkan yang lulusan SMA. Gitu. Artinya tadi kalau seandainya kita negara mau maju, ya tadi mau tidak mau pendidikan ini harus diperhatikan. Bahkan ya sekarang APBN kita saja paling tinggi itu ya pendidikan. Gitu. Sampai kementerian kita dibagi 3 sekarang, awalnya Kemendikbudristek, sekarang sudah jadi 3 tuh. Yang fokus ke arah dasar dan menengah, sekarang pendidikan sains dan teknologi, sama yang kebudayaan. Artinya
kedepannya pendidikan ini akan menjadi sebuah apa ya, eh, kewajiban yang harus kita penuhi, gitu, oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu peran sertanya memang tidak hanya bisa dari pemerintah saja. Makanya Edunitas itu hadir buat ke arah sana juga. Kita sadar bahwa seluruh masyarakat ini tadi mereka punya hak untuk mengenyam pendidikan, akses pendidikan seluas-luasnya, gitu. Makanya kita kerjasamanya itu sampai 17 provinsi, gitu. Karena tadi kita ingin memudahkan agar mahasiswa bisa mengakses ke seluruh kampus-kampus kita, gitu. Kualitasnya juga terjaga, lulusannya juga mereka bisa ngerasa bersyukur sudah berkuliah, gitu. Dan tidak ada penyesalan, gitu. Ketika sudah tua, harusnya dulu saya kuliah yang ngambil S1 lah, ngambil D3 lah, atau ngambil lanjut S2 lah, seperti itu. Ya, gitu. Betul sekali. Aku juga mau highlight dikit nih, Mas. Memang investasi untuk lapangan pekerjaan pendidikan itu, tapi ada satu hal lagi, itu bentuk dari wawasan kita. Karena kadang terlihat orang yang mengenyam pendidikan lebih tinggi, kadang wawasannya lebih terbuka gitu. Jadi mereka lebih paham dari macam-macam komunikasi dan lain sebagainya. Apalagi bentuk dari kita beretika pun itu sangat-sangat penting. Itu berpengaruh dengan pendidikan seperti ya, Mas. Betul. Ya, nah, Mas tadi kan sempat bahas terkait beasiswa nih, Mas. Berarti dari Edunitas.com ini menyediakan program beasiswa, Mas. Terus kalau misalnya memang ada, kira-kira bagaimana untuk bentuk pendaftaran ini, Mas? Untuk mereka atau mungkin calon mahasiswa ini mendaftar. Nah, sebenarnya untuk beasiswa ini kita lagi peningkatan pelayanan ya pastinya, gitu. Karena kita coba sedikit mengevaluasi terkait kemudahan mahasiswa dalam mengakses beasiswa, gitu. Makanya kita coba lagi evaluasi dan harapannya di tahun 2025 ini beasiswa itu bisa kita sebar seluas-luasnya, gitu. Kalau untuk di Edunitas kita sudah ada dan memang website kita ini lagi proses revamp, Mbak. Jadi kemungkinan publish di bulan ini, di Desember ini, kemungkinan antara pertengahan atau akhir bulan Desember, agar tadi ya secara user experience juga gampang untuk dapetin informasi-informasi beasiswa. Kemudian juga kita lagi coba untuk yang lowongan pekerjaan untuk para mahasiswa kita itu juga lagi kita create, gitu. Makanya di tahun 2025 ini bakal banyak sekali fitur-fitur tambahan di Edunitas berdasarkan ya hasil dari kebutuhan mahasiswa-mahasiswa kita, gitu, berangkat dari ke sana, gitu. Ini Mas, aku juga mungkin penasaran di sini. Kira-kira apa sih keunggulan program online yang disediakan oleh Edunitas.com dan ditawarkan oleh kampus-kampus yang mungkin memang tergabung dari Edunitas.com sendiri, Mas? Iya, jadi memang tadi ya, kampus kan juga banyak yang memiliki keterbatasan, gitu. Karena mereka juga harus fokus dalam pembuatan kurikulum untuk mahasiswanya. Oleh sebab itu tadi kita bantu dalam pengadaan webinar. Gitu, webinar gratis yang nantinya karena tadi dari peraturan menteri sekarang itu kita lulus itu nggak boleh cuma ijazah aja, tapi harus ada yang namanya SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah. Nah, surat keterangan pendamping ijazah itu isinya apa aja? Isinya adalah aktivitas-aktivitas yang kita ikuti selain dari perkuliahan. Kayak kita ngikut webinar, kita ikut online course, kita ikut bootcamp atau pelatihan-pelatihan yang ada di tempat kerja kita, itu yang nanti dimasukin ke sana dan itu diwajibkan sekarang, gitu. Dan beberapa dari kampus kita kebanyakan sudah membuat poin, istilahnya artinya kalau seandainya ikut webinar ini nanti dapat 5 poin. Dan ada syarat kelulusannya, jadi sekarang harus ada akumulasi poin. Betul, jadi kayak SKS gitu modelnya, tapi bukan perkuliahan, tapi yang justru di luar perkuliahan, aktivitas-aktivitas. Kita ikut kegiatan misalnya kemasyarakatan, itu juga dapat poin, misalnya seperti itu. Gitu. Artinya memang terkait yang kita tawarkan kepada seluruh pihak kampus, itu selain tadi ya, kemudahan dalam mengakses yang webinar-webinar tadi, kemudian pembayaran tadi, kemudian juga akses pembayaran. Nah, banyak kampus-kampus yang tadi ya secara pembayaran cuma ada di satu bank doang, ya kan, terus mau pembayaran juga sulit. Kalau kita tidak, kita bisa semua platform, dari GoPay, betul, bisa bayar lewat Indomaret, bisa bank-bank yang lain juga bisa, VA juga bisa, FastPay juga bisa, dan banyak lagi, gitu. Karena kita benar-benar berusaha bagaimana caranya mahasiswa itu dimudahkan dalam hal administrasi dan mereka bisa fokus dalam mengenyam pendidikan, gitu, seperti itu. Oke, nah tadi aku sempat penasaran dari program ada webinar ya, Mas. Kalau misalnya boleh dijelasin kira-kira webinar ini tersedia atau mungkin dilaksanakan setiap kapan aja? Setiap bulan, jadi setiap bulan itu kita bisa mungkin bisa 3-4 kali webinar ya, gitu, dan macam-macam. Bahkan sekarang ini kita lagi fokus ke arah psikologi.
Itu kita menghadirkan dosen dari UGM, kemudian kita menghadirkan pembicara-pembicara yang terkenal juga terkait perpajakan, tapi kita banyak lagi fokus ke arah psikologi. Gitu. Karena kita tahu bahwa kesehatan mental ini menjadi masalah ya, masalah baru yang betul-betul dirasakan tidak hanya dari tenaga kerja kita, tapi juga dari mahasiswa-mahasiswa kita. Gitu. Banyak dari mereka yang memutuskan berhenti karena tadi punya masalah mental. Gitu. Bahkan 1 dari 3 remaja di Indonesia itu punya gangguan mental. Gitu. Artinya ya tadi ini harus menjadi perhatian khusus bahwa kita tidak hanya lagi memperhatikan terkait seberapa kompeten orang, tapi dari segi well-being-nya. Gitu. Dan kita tidak hanya fokus ke arah psikologi juga. Sekarang yang jadi perhatian di pendidikan adalah literasi keuangan. Ya. Ini literasi keuangan juga sekarang kita lagi coba mewadahi karena dari kementerian juga sudah bikin kayak kurikulumnya gitu. Jadi makanya Edunitas juga ingin bantu mewadahi kampus-kampus maupun juga untuk mahasiswa kita untuk mereka bisa terliterasi dari segi keuangannya. Gitu, karena kita tahu judi online sedang marak dan lain segala macam, dan itu sangat merugikan kita, gitu, sehingga kita benar-benar sangat aware sekali terhadap literasi finansial, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa kita. Begitu. Jadi ya kita lumayan harus update terus ya terkait kebutuhan, gitu, kebutuhan mahasiswa, kebutuhan dari perguruan tinggi, kebutuhan tenaga kerja ke depannya. Karena yang kita harapkan adalah lulusan-lulusan kita ini tidak hanya mendapatkan gelar, tapi benar-benar menjadi pembelajar seumur hidup gitu, long life learning. Karena itu yang harus kita sadari bahwa ini data dari World Economic Forum bahwa dalam 5 tahun ke depan 10 keterampilan yang sangat dibutuhkan salah satunya adalah long life learning, curiosity and long life learning. Kemudian apa lagi? Motivation. Artinya apa? Memang ternyata kebanyakan dari Gen Z itu punya masalah motivasi yang kurang. Betul. Ya kita tahu lah bahwa Gen Z nggak betah di suatu perusahaan lebih dari 2 tahun gitu, 2 tahun lebih tiba-tiba keluar, pindah, dan itu yang benar-benar terjadi karena motivasinya kurang. Sehingga makanya dari World Economic Forum itu melihat bahwa kebutuhan keterampilan terkait motivasi ini menjadi penting, terutama untuk Gen Z. Terus apa lagi? Ya resilience gitu kan, daya tahan fight-nya gitu. Kadang-kadang ya kita coba mencari hal yang nyaman, istilahnya. Kalau kita nggak nyaman di tempat kerja, ide kita nggak diterima, kita keluar, kita resign. Dan itu yang benar-benar sangat dirasakan gitu di Gen Z. Makanya menurut saya proses perkuliahan itu adalah sebuah perjalanan, gitu. Dan yang akan mendapatkan keterampilan tadi, gitu. Melatih kreativitas kita, melatih critical thinking kita, gitu. Makanya suka ada pertanyaan kayak, loh emang ketika saya sudah lulus apakah saya pasti sukses? Gitu. Ada, kan banyak juga itu sarjana-sarjana yang menganggur. Kalau menurut saya adalah sarjana-sarjana yang menganggur adalah sarjana-sarjana yang berhenti belajar. Gitu. Makanya kita tidak ingin menghilangkan value itu kepada mahasiswa-mahasiswa kita. Gitu. Bagaimana kita harus memikirkan bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang sudah kita rekrut ini untuk kampus-kampus kerjasama kita itu bisa menjadi pembelajar seumur hidup. Gitu. Makanya kita selalu berusaha menyediakan apa yang mereka butuhkan dari segi mahasiswa maupun dari perguruan tingginya. Begitu. Karena yang namanya pendidikan tidak ada kata sudahnya. Betul. Belajar itu terus berproses sampai kapanpun. Betul. Mas, ya. Oke nih Mas, tadi juga di awal Mas sempat spill ya Mas, bagaimana Mas membantu orang-orang yang mungkin bekerja tapi ingin melanjutkan pendidikan lebih jauh lagi. Nah, dari Edunitas.com ini bagaimana Mas itu? Kalau dari kita sebenarnya sederhana ya, memang kita fokusnya memang ke arah program perkuliahan karyawan, ya kan. Terus kita juga sebenarnya ada program perkuliahan RPL juga. Jadi kalau RPL ini biasanya untuk para kerja yang sudah bekerja entah lebih dari 2 tahun, 5 tahun gitu, mereka ingin memutuskan kuliah di bidang yang sama, dan itu bisa dikonversi. Jadi yang seharusnya mereka kuliah 4 tahun, itu bisa jadi 2 tahun. Gitu. Itu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi istilahnya hasil dari pengalaman kita, pelatihan-pelatihan yang kita tekuni di tempat kerja, itu bisa direkognisi menjadi SKS. Gitu. Jadi itu mempersingkat waktu kuliah kita. Gitu. Makanya kita ini benar-benar masih fokus ke arah program perkuliahan karyawannya. Gitu. Jadi fokus ke arah tenaga kerja, orang tua, dan istilahnya orang-orang yang memang ingin meningkatkan dari segi karir maupun juga dari segi pendapatan. Ya. Dan untuk bisa mengaksesnya ya tentu mudah ya. Kita tinggal masuk ke Edunitasnya saja. Di situ juga nanti entah ada nomor telepon CS. Di situ juga kadang-kadang ada Crips juga yang masuk. Itu kan ada chat bubble.
atau istilahnya di situ juga sudah ada form untuk langsung daftar kuliah. Kita mau milih kampus yang di mana, domisilinya, atau kita mau ngambil program studi seperti apa, kita ingin jenjang karir yang seperti apa, atau kita mungkin kalau seandainya masih ragu, di situ ada yang namanya Edunitas Counseling gitu. Jadi kita meng-hire sekarang ada psikolog lulusan S1 psikolog di UGM ya. Jadi itu tujuannya untuk melayani calon-calon mahasiswa yang masih ragu untuk mengambil program studinya. Gitu. Kita tahu bahwa banyak ketakutan dari mahasiswa, apakah yang saya ambil program studinya sudah sesuai atau belum. Cuman tadi ketika orang sudah bekerja, dia sudah tahu apa yang harus dia ambil. Gitu. Jadi rata-rata orang-orang yang sudah bekerja, mereka sudah tahu apa yang harus diambil. Cuman tadi mereka belum tahu karir path mereka atau jenjang karirnya. Gitu. Makanya istilahnya kita menyediakan layanan konseling tadi, biar orang bisa konsultasi terlebih dahulu terkait kalau saya ngambil program studi ini, apakah jenjang karir saya bisa seperti ini. Gitu. Dan kira-kira dari kesiapan mental saya siap atau tidak. Gitu. Makanya tadi ya kita berusaha mewadahi ke arah sana. Jadi kalau seandainya teman-teman mungkin masih ragu untuk kuliah, ya silahkan dikonsultasikan dulu kepada psikolog kami gitu. Istilahnya untuk tahu lebih lanjut lah, untuk kita bisa lebih mengenal diri sendiri terkait apa yang seharusnya kita ambil dan apakah yang kita ambil ini sudah sesuai atau belum. Gitu. Jadi kita benar-benar semua channel bisa. Mau datang langsung ke kampus-kampusnya juga bisa. Kita sudah ada sekretariat di sana, ada staf kita juga yang di sana, staf marketing kita yang nanti berusaha menjelaskan juga gitu. Oke, nah Mas aku penasaran nih Mas. Tadi kita berbicara tentang bagaimana seorang karyawan yang ingin melanjutkan atau mengenyam pendidikan sambil bekerja. Ada beberapa mungkin di antara mereka yang terkadang ingin melanjutkan pendidikan itu hanya ingin mengambil ijazah. Bagaimana edunitas.com ini memastikan bahwasanya mereka itu tidak hanya mendapatkan ijazah tapi juga pendidikan yang baik. Betul. Saya selalu menganggap ijazah itu adalah satu berlian dari ratusan berlian yang kita peroleh selama perjalanan kita kuliah. Gitu. Jadi kalau seandainya kita hanya mengincar ijazah, mengincar gelar, itu menurut saya terlalu sayang. Gitu. Karena proses perkuliahan itu yang betul-betul menjadi perjalanan pembelajaran kita. Gitu. Makanya banyak orang yang kadang nggak sadar gitu ketika istilahnya sudah selesai kuliah, sudah lulus gitu. Terus kayak, buat apa ya saya kuliah? Tapi tadi mereka tidak sadar, saya selalu menganggap gini, yang membedakan antara kita berkuliah dengan kita hanya mengambil kursus pendek, ya kan, ngambil online course atau ngambil bootcamp, itu adalah saya ibaratkan itu seperti seorang atlet ya. Jadi bisa saja kita secara skill jago, secara nendang jago, secara dribble jago, tapi tadi lari nggak kuat, ya kan? Ke body dikit jatuh. Nah, artinya apa? Sebenarnya yang saya anggap kuliah itu adalah seperti kita nge-gym, membentuk massa otot kita, gitu. Makanya istilahnya kuliah saja memang tidak cukup, gitu. Istilahnya ya orang yang badannya berotot belum tentu dia bisa main bola, ya kan? Nah, artinya ada skill yang harus diambil, yaitu makanya istilahnya kita menyediakan yang webinar tadi, begitu. Istilahnya ya kita juga mau kerjasama dengan berbagai platform untuk menyediakan pengembangan kompetensi mereka, dan itu ada sertifikatnya, gitu. Artinya apa? Artinya kita berusaha memastikan bahwa seluruh mahasiswa-mahasiswa yang sudah kita rekrut ini mereka tidak hanya mengincar ijazah, gitu, tapi mereka benar-benar mengincar manfaat dalam diri mereka, gitu. Proses mengenal diri mereka, gitu. Karena ya tadi ya kuliah itu benar-benar cara belajar menurut saya, gitu. Jadi kita harus mengetahui apa yang tidak kita suka, apa yang tidak kita bisa, ketidaknyamanan kita itu seperti apa selama berkuliah, dan kita berusaha mengelola ketidaknyamanan tersebut, gitu. Dan itu yang akan membuat kita jauh lebih matang ke depan, yang membuat istilahnya ya kita membuat diri kita semakin berotot, gitu. Secara stamina kita kuat, secara mental kita kuat, motivasi kita juga semakin kuat. Itu yang coba terus-terusan kita wadahi agar lulusan-lulusan kita ini berkualitas, karena itu visi kita ya, untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Wow, begitu. Keren sekali. Nah, Mas Rizky, kalau misalnya boleh tahu nih Mas, kira-kira apa saja program pendidikan yang tersedia di kampus-kampus mitra dengan edunitas.com? Kalau untuk program-program, ya tadi kita baru fokus yang program perkuliahan karyawan, ya, kemudian yang RPL tadi, kemudian ada lagi yang program perkuliahan shift. Jadi istilahnya waktunya benar-benar menyesuaikan dengan industrinya. Jadi kita kerjasama juga dengan industri untuk karyawan-karyawan itu dikuliahkan. Tapi tadi ya waktunya fleksibel, bergantung dari si industrinya, ya malamnya kosong, ya udah berarti nyesuaiin malamnya, gitu. Misalnya waktunya cuman adanya di hari Kamis Jumat Sabtu, ya berarti Kamis Jumat Sabtu.
ada yang shift, sama kita beberapa kampus juga kerjasama di bagian regulernya. Gitu. Jadi ada 4 program ya tadi ya, program perkuliahan karyawan, rekognisi pembelajaran lampau, yang shift, sama yang reguler. Gitu. Jadi yang karena tentunya reguler ini memang fokusnya beda, biasanya lulusan SMA ya, biasanya gitu. Jadi yang karena kan waktu kuliahnya juga beda. Kalau dia waktu kuliahnya kan biasanya di weekdays kan. Gitu. Nah kalau boleh tahu sampai sejauh ini kira-kira paling banyak tuh mereka tuh mengambil program yang mana nih? Kalau kebanyakan ini saat ini tuh di program perkuliahan karyawan sama di rekognisi belajar lampau yang RPL. Karena RPL ini benar-benar lagi populer banget sekarang gitu. Orang-orang yang udah punya pengalaman kerja pengen langsung dia direkognisi menjadi SKS biar kuliahnya itu jadi 2 tahun, 3 tahun atau 1,5 tahun gitu. Itu yang coba kita wadahi. Kalau dari program studi ya tentunya kebanyakan kita manajemen, hukum, ekonomi, kemudian teknik informatika, teknik sipil, dan segala macam. Tapi untuk kedepannya yang peluangnya lumayan tinggi ini sekarang antara agro, teknologi atau agrobisnis atau pertanian, sama ilmu pendidikan. Gitu. Karena kita tahu ya, karena tahun 2025 gaji guru lagi mau dinaikkan, ya kan? Istilahnya terus kemudian ada kewajiban untuk guru ngambil D4 atau D3 atau S1. Makanya tadi kita benar-benar coba mewadahi hal tersebut gitu. Untuk guru-guru yang istilahnya saat ini masih mengajar, kemudian ingin sambil kuliah, di kita juga ada gitu. Kampus-kampus yang mengadakan RPL. Mungkin gurunya sudah mengajar selama 10 tahun, dia pengen lanjut S1 gitu. Tapi ya tadi S1-nya mungkin nggak pengen terlalu lama, pengennya 2 tahun gitu. Ya udah, itu ada RPL-nya. Kita ada kampus yang mengadakan ya ilmu pendidikan atau yang keguruan itu untuk direkognisi. Gitu, sehingga kuliahnya nanti menjadi 2 tahun begitu. Luar biasa sekali ya Mas ya. Nah Mas, kira-kira di dalam edunitas.com ini apakah ada prosesi seleksi atau juga mungkin ada tes akademik dan lain sebagainya Mas? Untuk beberapa kampus kita tentu ada. Iya betul. Istilahnya ya tadi ya, tapi kita juga tidak terlalu strict gitu, karena itu kan bergantung dari kampusnya sendiri. Gitu, ada beberapa kampus yang benar-benar harus selektif dalam ya memperoleh mahasiswanya, tapi ada beberapa kampus juga yang istilahnya bisa lebih fleksibel gitu. Cuman tadi tetap ya syarat-syarat administrasi, kemudian juga ya tes-tes secara umumnya itu pasti juga ada gitu. Tapi tadi kita harapkan adalah tidak menyulitkan mahasiswa gitu, karena kita coba mewadahi mahasiswa itu biar mereka melanjutkan perguruan tinggi dulu gitu. Kan karena tadi yang kita harapkan ya mereka jadinya belajar ketika mereka masuk ke dunia perkuliahan gitu, dunia pendidikan gitu. Itu. Nah, Mas kalau boleh tahu nih Mas, seberapa luas jangkauan kampus yang terdaftar di edunitas.com dan apakah platform ini mencakup seluruh wilayah di Indonesia? Ya. Kalau untuk wilayah tadi kita 17 provinsi. Ya, jadi kita ada sekitar 126 perguruan tinggi swasta. Jadi benar-benar kita seluas-luasnya. Di Aceh kita ada, di Makassar kita ada, di di Bali kita ada, Jawa Timur ada, di Kalimantan juga ada. Istilahnya kita benar-benar coba mewadahi, karena tadi ini salah satu program Desaintek juga bahwa ingin melebarkan atau meluaskan akses pendidikan tinggi. Gitu. Jadi kita perannya membantu kementerian juga, membantu Indonesia juga buat mempermudah akses pendidikan tinggi mereka, begitu. Oke, keren sekali. Nah Mas, last question nih Mas, kira-kira kenapa sih harus daftar lewat edunitas.com dan bagaimana kira-kira caranya, ini bisa dijelaskan sama sobat urban di rumah? Ya, untuk daftar lewat edunitas.com yang pastinya teman-teman bisa langsung datang ke kampus-kampus yang bekerja sama dengan kita, atau istilahnya bisa menghubungi nomor-nomor dari customer service kita, atau kunjungi website kita juga bisa. Dan kenapa harus daftar lewat kita? Karena tadi kita membantu perguruan tinggi swasta untuk memfasilitasi segala fitur-fitur tadi, ya, mulai dari pertama pembayaran, kita bisa dicicil jadinya setiap bulan. Kemudian juga tadi ada poin pembayaran, kalau seandainya mereka rajin membayar maka akan mendapatkan poin apresiasi gitu. Kemudian tadi akses pembayarannya juga luas gitu. Jadi tidak hanya terpaku dari satu bank, tapi bisa lewat manapun gitu, yang sesuai dengan zamannya. Kemudian juga sekarang kita ada Edunitas Expert Class gitu. Jadi kita mengadakan webinar-webinar gratis, itu dari sisi psikologi, entah untuk digital marketing, pengembangan karir dan lain segala macam. Kemudian juga kita ada Edunitas Counseling, sehingga teman-teman ketika punya masalah dari kesehatan mental atau punya
keraguan dari sisi psikologi, dari segi karir maupun pendidikannya bisa konsultasi gitu. Kemudian juga kita ada Edunitas Affiliate. Jadi Edunitas Affiliate ini adalah untuk membantu mahasiswa-mahasiswa kita maupun selain mahasiswa kita untuk mereka juga ikut berkontribusi dalam melakukan perekrutan mahasiswa. Gitu. Dan itu ada fee-nya. Gitu. Jadi istilahnya kalau seandainya misalnya teman-teman memutuskan untuk mendaftar sebagai afiliator, gitu, terus kemudian berhasil merekrut mahasiswa, itu akan mendapatkan fee. Gitu. Bahkan untuk jumlah tertentu, misalnya berhasil merekrut 10 sampai 20 mahasiswa, ya dalam satu semester, itu akan mendapatkan fee berkelanjutan sampai 4 tahun ke depan. Jadi setiap semester dibayar. Gitu, fee-nya diperoleh dari mahasiswa yang sudah dia rekrut. Gitu, artinya tadi kita juga berpikir bagaimana caranya teman-teman mahasiswa juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Gitu, ketika mereka berkuliah, mereka sambil mengajak teman-temannya berkuliah. Gitu, jadi kita banyak sekali fitur-fitur yang sudah jalan sekarang dan yang lagi kita kembangkan, ya seperti tadi yang beasiswa, yang terkait literasi keuangan, yang terkait lowongan pekerjaan dan lain segala macamnya. Intinya adalah satu, kita punya visi ya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Begitu. Luar biasa sekali. Wow. Kita kasih applause dulu untuk Mas Rizky. Oke, sahabat Urban di Rumah, tadi ya sudah dijelaskan bahwa pendidikan itu bisa kita raih di mana saja dan kapan saja. Tentu yang ada edunitas.com juga bisa membantu kita untuk bisa mengenyam pendidikan jauh lebih baik lagi. Terima kasih Mas Rizky untuk kesempatannya. Terima kasih Mbak Delia. Sharing-sharing bareng. Nanti mampir-mampir lagi ya. Siap. Oke. Terima kasih juga untuk sahabat Urban di Rumah yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa follow semua sosial media kami dan juga jangan lupa subscribe akun YouTube kami. Dan saya Adelia Putri, terima kasih, sampai jumpa.